Halo teman-teman, salam kenal. Nama gue Kurniawan. Gue mau sharing ke lulu semuanya. Berapa sih budget yang dibutuhkan untuk kita naik Gunung Semeru dan transportasinya apa aja. Terus juga bagaimana cara bookingnya dan seperti apa pemandangannya. Nah, mungkin teman-teman yang akan mau ke Semeru penasaran nih. Gue baru ajak ke sono bulan Mei tahun 2018 kemarin. Oke, yang pertama perlu teman-teman ketahui bahwa pendaftaran SIMAKSI untuk Gunung Semeru itu sekarang sudah melalui online ya. Jadi teman-teman bisa akses di bookingsemeru.bromotenggersemeru.org org ya, belakangnya org. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mendaftarkan itu maksimal 10 orang ya. Jadi kalau teman-teman ada lebih dari 10 orang, berarti harus dibagi split menjadi 2 tim gitu ya. Misalnya ada 12 orang gitu ya, lebih baik di split 6 dan 6. Jadi salah satunya harus ada ketua kelompok. Gitu, dan dipersiapkan juga untuk ketua kelompoknya itu nanti pada saat di base camp itu harus menyerahkan 4 fotokopi KTP dan anggotanya itu 2 fotokopi KTP. SIMAKSI untuk pendakian Semeru itu kita kan di sana biasanya untuk yang normal-normalnya itu kita 3 hari dan 2 malam. Itu dihitungnya per hari gitu ya. Jadi pada saat itu sih total SIMAKSI gue 58.000. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan beberapa dokumen yang di situ menyebutkan siapa-siapa saja yang ada di situ, anggota-anggotanya, dan itu nanti kita harus setorkan di base camp karena nanti akan ditanyain di base camp. Nah, itu dia untuk SIMAKSI-nya. Nah, sekarang untuk keretanya nih, karena kan ini gue berangkat dari Jakarta gitu ya. Kalau Jakarta kan udah otomatis kita naik kereta. Nah, pada saat itu gue naik kereta Matarmaja dari Pasar Senen sampai stasiun Malang. Harganya 109.000. Berangkat jam 5 sore sampai Malang itu jam 9 pagi sekitar itu. Oke, yang pertama kita ini beli tiket dari Senen ke Stasiun Malang, dari Senen ke Stasiun Malang. Tiketnya harganya 109.000 rupiah. Tiket kita berangkat jam 3. Jam 3. Ya, sampai jam 7.51 sampai Malang. Jadi Nah, sampai di stasiun Kota Baru, gua langsung nyari angkot. Ya, kita sudah sampai di Kota Malang dan sekarang anak-anak lagi ngumpulin KTP. Jadi untuk ketua kelompoknya berapa tuh? 4 ya. Untuk ketua kelompoknya 4 dan anggotanya masing-masing 2. Jadi ya teman-teman yang baru sampai nih. Better sih nyiapin dulu dari Jakarta atau dari Iya, ini karena kita tadi nyari-nyari tukang fotokopi nih. Aduh, salah juga. 20 orang sih kebanyakan. Saya baru, Jo. Bakar. Nah, untuk angkotnya itu gua pada saat selesai atau keluar dari stasiun itu gue udah ada tujuan, jadi gue udah menghubungi pihak penyedia jeep untuk diantar ke base camp karena di sana memang kita harus menggunakan jeep gitu. Nah, gue pakai jeep Mas Pras yang waktu itu namanya. Nanti gue kasih kontaknya ya di deskripsi YouTube gue nih di bawah, dilihat aja. Itu gue dari stasiun, keluar dari stasiun, gue bilang aja langsung ke tukang angkotnya ke rumah Mas Pras, itu rata-rata udah tahu semua gitu ya. Jadi nanti kita langsung diantar ke rumahnya Mas Pras dari stasiun itu. Karena gue waktu itu ada 20 orang, jadi 2 angkot itu full, masing-masing 10-10, itu harganya 20.000 ya. Jadi mungkin kalau berenam gitu ya masih agak murah kali ya, masih agak murah. Cuman kalau berdua itu agak-agak mahal mungkin ya, kecuali lu dapat barengan orang lain yang mau join bareng angkot dengan lu, itu bisa jadi murah. Seperti inilah kondisinya, diisi 10 orang. Nih carrier-carriernya di bawah. Ini pada saat gue perjalanan ke rumah Mas Pras, gue berhenti dulu tuh di warung, di apa namanya, tukang sayur. Terus gue beli sayur dulu, macam-macam, beli wortel, beli kentang, beli telur.
Lihat aja Asap nih. di atas. Ini mau nggak? Biasanya kita nyari sayur di sini supaya lebih fresh nanti pada saat masak. Jadi jangan bawa sekali-kali dari rumah ya, sampai atas busuk nanti. Busuk kayak Aris. Nah, kayak beli tempe, pokoknya sayur-sayur itu kita belinya di sini aja. Untuk Cuek ikan cuek dan lain-lain ya. Di rumah Mas Pras itu gue cuma mandi gitu ya, ganti-gantian sama teman-teman. Terus ya siap-siap lah packing ulang dan bagi-bagi logistik karena kita mau langsung ke base camp. Nah di situ kita memang enak ya, di situ udah ada rumahnya dan kita disediain tempat, kita istirahat, beres-beres sampai habis duhur sekitar jam 2 atau jam 1 gitu ya. Pada saat itu gua pakai 2 jeep. Tadi kan tahu kan jumlahnya gua 20, berarti masing-masing jeep tuh isinya 10-10 juga. Itu tarifnya 70.000 per orang. Sekali jalan ya. Nanti pada saat pulangnya lagi gua akan 70.000 lagi. Hai, kita sudah sampai di rumahnya Mas Pras. Nah, rumahnya ada di belakang saya itu rumahnya, dan kita menyewa 2 jeep untuk 20 orang. Untuk tarifnya sekitar 60 sampai 70.000 per orang. Itu baru sekali jalan ke base camp ya. Nanti kalau pulang pergi berarti dikali 2. Di Semeru itu surat keterangan sehat itu wajib. Surat keterangan sehat yang kita bawa ke base camp sebagai persyaratan itu berlaku, yang diterima adalah H-1 atau hari H gitu. Kita ambillah hari H gitu ya. Jadi pada saat hari H mau naik itu adalah tanggal pada saat kita diperiksa kesehatan kita. Nah pada saat itu gue berhenti ke klinik yang ada di pinggir jalan. Ini diperiksa beneran ya. Gue diperiksa beneran sama teman-teman gue di klinik. Itu gue bayar 15.000 per orang. Tapi kalau teman-teman mau langsung ke base camp, dia juga ada klinik. Kita sekarang udah sampai di klinik Anissa. Dari perjalanan naik jeep tadi menuju ke base camp, kita mampir dulu untuk cek kesehatan. Yes. Dengan Pak Ketua Ciel. Berapa Pak tadi tarifnya Pak? Tarifnya satu orang 15.000. Satu orang 15.000. 500.000. Dan ini asli dicek satu-satu. Benar. Tadi Dan nembak. gue juga dicek tensi darah gue, berat badan gue, dan tinggi badan gue. Itu aja sih. Penting sehat. Kita semua sehat. Tinggi dikit nggak apa-apa karena lu capek. Iya betul sekali. Gue inget banget guys, pada saat perjalanan dari rumahnya Mas Pras sampai ke base camp. Di jeep itu tuh, kalau bisa teman-teman pilih jeep yang nggak ketutup. Jadi kita bisa berdiri di belakang. Itu yang mantep. Karena apa? Pada saat kita perjalanan dari si pengelola jeepnya itu nanti, teman-teman dapat siapa nggak tahu, sampai ke base camp, itu pemandangannya gini nih. Ayo. Mantap. Do. Ayo. Dalam perjalanan itu kayak di film 5 cm, lo tau nggak? Di jeepnya itu udah kelihatan Mahamerunya. Jadi kayak gimana ya, kayak kita jadi termotivasi untuk, kalau gue inget-inget lagi tuh keren banget lah. Dan akhirnya kita sampai di base camp Semeru. Nah di Semeru itu sekarang itu memang sudah tertib banget. Jadi di sana ada komunitas namanya Severindo. Dia itu bekerja sama dengan Taman Nasional Semeru, dengan pemerintah setempat untuk mengelola pendaki-pendaki yang akan naik. Nah, makanya di Semeru itu wajib untuk briefing, beda dengan gunung-gunung yang lain. Pokoknya sekarang di briefing dulu buat besok mau dibawa apa aja. Nah itu kayak ospek ya. Nih, benda tajam, tisu basah, speaker ternyata nggak boleh coy. Speaker nggak boleh. Tapi buat itu kan kata orang. Nah, ntar lebih jelasnya ntar jelasin. Jaga kekompakan tim, jangan sampai kita lengah. Setelah di water reject nanti ada pos 3. Khusus di pos 3 di situ ada satu tanjakan, panjangnya kurang lebih sekitar 50 meter, yang lumayan terjal. Dan khusus di tanjakan tersebut merupakan pelintasan dari Panthera padus atau macan tutul. Bahkan beberapa kali pendaki melihat Panthera padus itu melintas di tanjakan tersebut. Di base camp itu ada tiket yang harus kita ambil. Jadi tidak cukup dengan surat simaksi yang kita print dari website.
pada saat kita penukaran tiket itu, kita harus menyerahkan KTP ataupun tanda pengenal lain dari ketua kelompok kita untuk diambil lagi pada saat nanti pulang. Nah, problemnya adalah loket tutup jam 6 sore. Jadi teman-teman pada saat turun, usahakan jangan lebih dari jam 6 sore. Ya, kita sekarang sudah sampai di base camp Ranupane. Nah, di sini nanti kita akan menukarkan SIM-AXI yang sudah kita bikin pada saat online kemarin ya. Yes, betul. Ada 3 kelompok, berarti ada 3 lembar SIM-AXI yang harus kita setorin. Harus diperhatikan. Itu lupa tuh banget kayak gue tadi. Jadi sih maksudnya ada 3 lembar. Lembar pertama itu ngeprintnya 1 kali, lembar kedua, lembar ketiga itu ngeprintnya 2 kali. Ada perhatiannya sih di bawah, tapi gue nggak baca. Terus habis itu lu datang registrasi ulang, bawa surat sehat H-1 ternyata boleh dari Jakarta. Tapi tadi gue beli dari Malang sini ya? Malang, Ya, kliniknya di sini bawah. cuma 15.000. 15.000. Udah, setelah itu ditanda tangan, kita ke bawah ke tempat brief, ketua-ketuanya dipanggil untuk ke loket. Itu loketnya tuh. Ini loket ngambilnya, sebelah sana loket buat finishing, ngambil karcis. Yang pertama buat ngambil masuk ke dalam briefing. Ini tiketnya yang udah ditukar, ini kertasnya. Dan penukarannya itu kita dijaminannya adalah SIM atau KTP. Ketuanya aja. Ketuanya aja. Berarti ada 3 ya tadi kita ya. Ada 3 ketua. SIM maksimal jam 6 sore tanggal 1. Kita kan turun tanggal 30. Kalau nggak bisa besok paginya. Nah, kita nggak tahu besok nih. Dan itu bisa diwakilin, misalnya ada satu tim yang cepat bawa sampah turun ke bawah sebelum jam 6 ngambil ke loket, Ya. plus bawa surat SIM-AXI. Maksi. Oke. Saatnya pendakian. Di gerbang pendakian Gunung Semeru itu udah jam 6 sore. Gua memulai perjalanan di Semeru itu dalam keadaan gelap gulita. Baru di gerbangnya udah jam 6 sore, bayangin. Sampai Ranukumbolo itu kurang lebih 6 jam. Ini PR banget ini. Bukan punya orang. Kita start pendakian udah mulai gelap, coy. Jam berapa sekarang? Jam 5. Jam gue jam 5. Jam 5 dan perkiraan sampai Ranukumbolo itu 5 sampai 6 jam. Iya, itu udah hitungan. Berarti kita sampai sana jam berapa tuh? sekitar jam 10. Insya Allah. 10. Jam 12. Ya emang kita harus terus. Sekarang udah di pintu. Udah di pintu gerbang. Yang suka ada di IG. stosernya dia gitu. Yang banyak di IG. Hari sudah mulai tenggelam dan kita dalam kesunyian di start pendakian. Baru aja azan maghrib. Itu gua sampai pos 1 itu sekitar jam 7. Jadi 1 jam sampai pos 1 tuh 1 jam. Ya gua sama teman-teman gua buka-buka snack, makan karena udah mulai lapar, tapi cuma makan snack-snack aja sih. Dan gua melanjutkan perjalanan lagi. Yuk, Kita sampai mana? sampai pos 1. Tadi si Isa ya. Hai, pos 1. Dok, ngapain dok? Dan dibiasain lah. Nih, ini dia. Ini adalah bangunan di pos 1 nih. Tuh. Ini ada tulisan jalur Semeru dan jalurnya ke arah sana. Nih, tuh jalurnya ke sana tuh. Di pos 2 nih jalur. Itu ada temen gua yang cedera. Ya bukan cedera banget ya, kayak capek gitu, kakinya sakit, namanya Didi. Jadi kita memang agak kita harus menunggu ya, namanya naik gunung bareng-bareng. Kita menunggu dia fit. Oke, saat ini kita sudah sampai di pos 2 dan kita masih menunggu teman-teman yang masih ada di belakang dan sebagian sudah ada yang di depan. Dan kita sambil istirahat sambil nunggu sih. Dan semoga sih tetap semangat dan nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ini dia teman-teman kita. Ada Aris. Halo, sekarang kita di pos 2 sambil nunggu teman-teman. Didi ya, Didi tadi Didi, cedera ya. dikit ya, Ya, cedera. makanya. Yus, ya sehat Yus. Oke, siap. Ayo semangat. Lah yang tadi ya. Ya, ya selamat datang kembali. Ini teman-teman kita nih. Teman-teman di jalan dah. Hati-hati di jalan. Perjalanan menuju pos 3 itu kita terpisah menjadi 3 kelompok. Alhamdulillah tidak ada yang sendiri sih.
gua termasuk yang paling belakang. Menuju pos 3 itu ada 2 jembatan. Jadi kalau udah ngelewatin 2 jembatan, nah, itu pos 3-nya udah deket. Kelompok paling depan udah sampai pos 3 nih. Tanda merah pos 3. Oh, ada tandanya pos 3. Jembatan keberapa? Oke. Oke, siap. Ya udah, pelan-pelan aja dengan aman terkendali ganti. Siapa aja di sana di pos 3? Lia. Oke. Di mana Didi? Didi yang mana sih? Oh. Jembatan dari pos 2 menuju pos 3. Yuk. Aduh, nabrak. Selesai jembatan. Di pos 3 itu gua nyampe jam 10 malam. Jadi hitung aja tuh, dari base camp gua jam 6, 7, 8, 11, 4 jam. Sampai pos 3 4 jam. Padahal prediksinya itu cuma 6 jam. 4 jam baru sampai pos 3. Ranukumbolo sekitar 3 jam lagi. Gua rasa sih lebih dari jadwal yang udah gua tentukan ya. Yang udah kita prediksi. Lebih dari 6 jam. Ya gitulah kalau mendaki. Saat ini kita berada di pos 3, tapi kita di sini lagi istirahat sebentar, rehat sebentar buat pulihin tenaga dulu. Dan teman-teman di sini juga lagi pada rehat juga sih, karena perjalanan agak lumayan. Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang kisaran jam 10 kurang 5. Ya insya Allah sih kita sampai pos 4 sekitar jam 11 kurang lah ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan Udah lapar. Kenapa? Udah lapar. Ya, kita benar-benar sangat lapar dan sangat dingin di sini. Dan teman-teman sebagian udah ada yang ke pos 4. Semoga sih udah ada yang buat tenda sih. Oke. Lanjut. Akhirnya gua sampai pos 4 itu jam 11.30. 1,5 jam dari pos 3. Temen gua yang namanya Caki itu ngantuk berat dan dia itu jalan udah merem gitu loh. Untung ada temennya, namanya si Kutil, nama aslinya Rizky. Dia itu bawa lampu sorot gitu ya, ini sorotin ke matanya. Tapi akhirnya pada saat di pos 4 dia melek. Pos 4 guys. Pos 4 guys. Pos 4 itu apaan dah? Biasa. Pos 4 itu view-nya Ranukumbolo yang jelas. Caki gimana keadaannya? Ya gue tadi tuh sempet nyerah, gue ngantuk beneran sampai tidur berjalan sampai jatuh. Sadar-sadar kayak udah baru bangun gitu ya? Iya nih gara-gara lampu lighting nih setan. Domain kutil mulu gua. Akhirnya nyampe juga tuh Ranukumbolo, ya Allah. The best. Forever. Ini harus sedia Payung sebelum hujan. sedia payung. Maksudnya sedia Sarung tangan, matras nih. Kayak jaket ini tebal. dingin. Kalau perlu pakai jas hujan, coy. Haru juga ya, maksudnya entah sampai di Ranukumbolo jam 12 malam dan kita terpisah. Ya untungnya yang depan itu sudah bangun tenda gitu ya. Tapi ada satu tenda masih gue bawa, jadi gue masih bangun satu tenda, dua tenda, masih bangun 2 tenda lagi. 6,5 jam berarti dari base camp sampai Ranukumbolo. Setelah itu gue tidur, udah capek jadi nggak ada videonya. Langsung sunrise paginya. Ini dia sunrise di Ranukumbolo. Pada saat gue sampai di sana itu, gue tuh kayak nggak percaya gitu. Jadi, wah gue di sini gitu. Apa bener gue di sini? Selama ini gue cuma ngeliat di YouTube, cuma ngeliat di
IG gitu ya. Hari itu, pagi itu bertepatan dengan golden sunrise yang alhamdulillah Allah memberikan cuaca yang sangat cerah. Kaki gue menapaki Ranukumbolo. Oke, hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di Ranukumbolo dan saat ini kita sudah mulai lapar dan hari ini kita lagi bikin bikin flashlight untuk bikin dapur. Tuh, jadi nanti kita masak Beneran? Masak beneran dong. Kita akan masak yang mewah pokoknya biar sehat juga, Semangat dan sampai juga Kalimati. semangat nanti ketika mau muncak insya Allah, dan seenggaknya bisa bawa dalam suasana kayak gini tuh keren banget. Oke, selesai menikmati sunrise, gue sama teman-teman gue makan bikin sayur, sop, ada ikan asin dicabein dan lain-lain. Ya, kita lagi masak mendoan Ranukumbolo. Ini bawang jagung. Gue bikin sop. Nah itu. Terus ini nih Putra bikin ham. Krabby Patty. Wow. Ikan asin. Kalau dicemplung ke danau, hidup lagi Karena ini danau abadi kan, katanya. Jadi Tapi kalau gue makan enak nih. ya mati udah itu. Mak masak apa nih? Yang nggak mungkin terjadi, tapi dia gendut kelihatannya, nggak apa-apa ya. Masak apaan, Mak? Apa ini namanya? Krabby Patty. Gendut nggak ke puncak. Lalu juga mama nggak ke puncak, gue dihasut sama mama, jadi gue nggak boleh ke puncak. Udah pernah. Tahun 2001. Mau tambah lagi nggak? Fotonya kayak Nika Ardila. After makan itu sekitar jam 11 dan gua bertolak ke Kalimati. Dari 20 orang rombongan gua itu yang memutuskan untuk ke puncak ada 1 2 3 apa 5 7 orang. Enggak, Ding. 11 orang. 11 orang yang naik. Udah tuh lewatin tanjakan cinta. Kita lagi naik ke tanjakan cinta. Yes. Biar dapet cinta. Biar dapet cinta. Walaupun nggak punya cinta, insya Allah pulang dapet cinta. Di depan sana. Anterin anak-anak. Iya bener ya. Samit. Ini cerah sekali di tanjakan cinta. Bayangan. Sampai tanjakan cinta, gue melihat sesuatu lagi yang berbeda. Pemandangan lain yang berbeda yang juga spesial gitu ya. Sampai udah ada Ranukumbolo, diliatin lagi sama yang namanya Oro-Oro Ombo. Sebuah padang bunga, bukan lavender loh itu ya, itu bukan bunga lavender, jadi kayak bunga parasut gitu, gue lupa namanya apa. Dia tumbuh di situ, tumbuh liar, cuman memang warnanya ungu jadi bagus. Oro-oro Ombo. Pak, itu Mahameru, Pak. Itu Mahameru, Pak. Bapak nggak bisa, Pak. Mahameru ini sudah kelihatan. Kita di Oro Ombo. Oro-oro Ombo. Yeay. Di sini rawan macan. Apalagi kalau malam-malam. Kalau siang macannya bobo. Kalau malam-malam macannya mengaung. Wow gitu. Itu Rido ngorok. Sekitar jam 1 siang. Jadi 1,5 jam dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang. Sebenarnya itu lama sih, 1,5 jam itu lama. Karena gue memang kebanyakan foto-foto gitu sih. Dari 11 orang yang naik, 4 orang memutuskan untuk kembali ke Ranukumbolo. Kita sudah nyampe di Cemoro Kandang dan kita habis packing-packing, terus tadi juga rehat sebentar untuk memulihkan stamina untuk menuju ke Kalimati. Dan dari kita tadi satu persatu ini ada yang tumbang nih. Jadi dia yang satu kakinya lagi kesleo dan satu lagi melihat fisiknya tuh kayak nggak mampu gitu. Jadinya ya kita dari 11 jadi sekitar 8 orang gitu. Semoga bisa sampai Mahameru. Amin. Kandang. Perjalanan yang menurut gua nggak nyampe-nyampe. Dari Cemoro Kandang ke namanya Pos Jambangan. Ini apa gua ngerasa kecapean atau memang perjalanannya itu jauh. Jadi gua ngerasa itu dari Pos Cemoro Kandang sampai ke Jambangan itu jauh banget dan lama banget, kagak nyampe-nyampe gitu, kayak aduh ini mana sih posnya gitu. 2,5 jam.
Halo. Kita lagi kecapean banget nih. Perjalanan dari pos Cemoro Kandang ke Jambangan. Ya. Gunungnya sih treknya nggak terlalu gimana banget ya. Landai. Cuman entah kenapa kok ngos-ngosan ya. Apa mungkin banyak yang nggak ikut di bawah, yang ikut hanya sedikit, jadi bawaan kita harus banyak gitu. Dan cuacanya, mataharinya terik ya. Ini juga faktor lelah juga. Bismillah, mudah-mudahan kita sampai. Ketika sampai Jambangan, itu langsung kelihatan Mahamerunya coy. Mahamerunya udah deket banget. Sampai mana kita? Jambangin. Sampai. Lo tahu Jambangan? Jambangan kalau kita belum sampai. Kalau udah sampai Jambangin. Terakhir tadi Berarti pos kita lama. paling emang jauh banget ya dari Cemoro Kandang ke sini itu jauh banget. Cemoro Kandang itu kita jam 1 ya kira-kira ya. Dan sekarang jam 15 16 2 jam 15 menit. Dari Jambangan itu langsung ke Kalimati. Jadi dari Jambangan Kalimati itu jalannya turun terus sampai Kalimati kita turun terus. Karena memang Semeru itu bukan satu gunung begini ya treknya, tapi dia melewati melipir di pinggir gunung. Jadi jalannya itu naik turun gitu. Kalimati itu 2600 mdpl. Jadi sama seperti puncak Papandayan. Sampai Kalimati gua jam 5 sore. Gua langsung bangun tenda, ngambil air untuk persiapan muncak. Gua langsung masak. Kalimati finally sampai di Kalimati. Ya, kita bisa istirahat sejenak sampai nanti malam kita akan muncak sekitar jam 10 atau jam 11. Lihat tuh ada letupan. Tuh, Meledugan. letupan. Keren banget. Dan ini kita lagi pengen buka tenda dulu untuk istirahat dan mencari air dulu buat persiapan malam ini untuk menuju puncak Mahameru. Tetap semangat. Lihat tuh, keren kan? Ini tenda kita. Lagi masak. Kita sudah selesai makan sosis. Saya mau ngambil air. Ya kita ngambil air yuk. Dari Kalimati ke Mahameru itu normal itu 6 jam. Ngitungnya gini, kalau kita mau dapat sunrise di Mahameru itu sekitar jam 5, paling lambat jam 12 kita udah harus naik. Tapi pada saat itu gue jam 11 malam. Bagaimana caranya? Habis maghrib udah harus selesai, udah harus tidur. Karena jam 11 kita mau bangun memuncak. Jangan lupa bawa perbekalan snack karena kita akan 6 jam naik. Apa ya? Kalau gua ceritain perjalanan ke Mahameru itu pertama kalinya gue merasakan kepayahan yang benar-benar payah pada saat gue naik menuju Mahameru dari Kalimati. Bayangin aja, treknya itu isinya cuma pasir dan batu-batu. Nah, kalau kita nginjek pasir itu kita merosot lagi. Jadi naik, tapi naiknya tuh malah turun gitu. Jadi kayak apa ya, udah pegel, nggak nyampe-nyampe. Padahal di batas vegetasi itu udah kelihatan banget loh Mahamerunya. Itu kayak udah di depan mata gitu doang. Tapi nggak nyampe-nyampe.
jam 6 udah terang banget, gue baru nyampe Mahameru. Emang jadwal itu hanya rencana aja. Yang tadinya gue mau menikmati sunrise, tapi tidak bisa. Dan gue harus puas dengan jam 6 di Mahameru. Sungguh sesuatu yang sangat Dan membanggakan perjalanannya ya. itu sangat penuh perjuangan. Perasaan gue bahagia banget, seneng banget bisa sampai sini. Dan tadi saking perjuangan tuh gue payah banget sampai melangkah buat datang ke sini. Seneng banget, aku sampai nangis ke sini. Tapi aku gak mau balik ke sini lagi. Nggak terdeskripsikan lah pokoknya nyampe sini gemeter terus pelukan sama anak-anak semua bahagia campur aduk. Karena lihat perasaannya sama Udah penting nyampe. Senang, terharu, nggak bisa muncak bareng-bareng teman. Tadi 20 orang, sekarang cuma 7 orang yang muncak ya kan, sedih gak? Gila, nggak ada yang bisa gue ungkapin lagi. Gue nggak nyangka ternyata bisa nyampe di sini. Mohon maaf buat Ius, Kutil, apa yang nggak bisa nyampe. Cukup gue aja yang mewakili. Salam dari Mahameru 3676 MDPL. Habis menikmati puncak ya sebentar, karena di puncak Mahameru itu nggak boleh lama-lama ya. Di sana ada gas yang nggak baik karena kan dia selalu erupsi setiap bukan erupsi apa ya, mengeluarkan asap, kepulan asap gitu, tapi nggak tahu persisnya berapa, tapi setiap 45 menit itu selalu keluar asap. Ya gue buru-buru turun. Nah ini turunnya itu enak banget, udah kayak main ski. Jadi nyerosot, serot. Perbandingannya kalau dari batas vegetasi sampai puncak itu gue jam 1 malam sampai jam 6 pagi turunnya cuma 30 menit saja, setengah jam. Malah mungkin lebih dikit lah ya, 45 menit lah. Itu gue turun jam 7-an sampai batas vegetasi ya, kita taruh lah jam 7.45 gitu ya. Aduh, kaki gua nih. Tuh. Kita lagi turun. Serat. Iya. Nyerosot dong, mana nyerosotnya? Keren. Meski main perosotan. Kaki lagi nyerosot. Hihi. Serat. Ya, dan akhirnya gue sampai ke Ranukumbolo itu sekitar jam 4 sore. Lalu gue langsung melanjutkan perjalanan ke base camp. 4 sore di Ranukumbolo. Kira-kira jam berapa sampai base camp? Pada saat berangkat gue gelap, pulang juga gelap. ya gitulah. Oke, teman-teman, jadi itu yang bisa gue share tentang pengalaman gue di mendaki Gunung Semeru. Jadi kita lihat lagi perhitungannya, ini udah gue catat. Pertama adalah tiket kereta, itu kita kasih angka 200.000 lah ya, pulang pergi. Jadi kita bikin 400.000 untuk tiket kereta. Lalu angkot pulang dan pergi, kembali ke stasiunnya pun kita charter angkot lagi, atau bisa juga Grab, tapi kita kasih angka saja 20.000 pulang pergi, lalu 40.000 kita tambahin lagi. Terus jeepnya itu pulang pergi juga, sekali jalan 70.000, dikali 2 berarti berangkat ke base camp dan pulang lagi ke rumah Mas Pras 140.000. Lalu cek kesehatan 15.000, Simaksi 55.000, dan ini logistik ya, tapi ini bisa bervariasi tergantung kebutuhan dari teman-teman semuanya. Logistik kalau gua 100.000 matokinnya. Jadi totalnya minimal untuk pas budget ke Semeru itu kurang lebih 750.000. Cukup dengan kita tahu penyedia jeep, kita sebenarnya bisa jalan ke Semeru sendiri. Jadi nggak usah ikut open trip atau yang lainnya. Tapi memang kita harus bawa barang sendiri, tenda, makanan, logistik dan lain-lain. Tapi ya itulah seninya kita naik gunung ya, jadi semuanya kita bawa sendiri. Kalau ada cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita yang nggak sesuai, ya inilah pengalaman gua.
Jadi 750 itu adalah budget pas. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa klik like, bagikan videonya, dan juga subscribe channel gua Ahmad Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di petualangan-petualangan lainnya. Ciao.